Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Dadan di channel Little Habibi. Kali ini saya akan mengunboxing soundbar dari brand Sony tipenya HT-G700. Yang menarik dari soundbar ini adalah teknologinya yang sudah menggunakan Dolby Atmos. Apa itu Dolby Atmos? Bagi yang mau beli atau mau tahu reviewnya, guys, jangan kemana-mana, check this out. Oke guys, sebelum kita unboxing, kita lihat dulu gambaran umum yang ada pada dusnya. Fitur pertama dan yang paling utama adalah Dolby Atmos. Dolby Atmos adalah teknologi yang bisa menghasilkan suara 3 dimensi. Contoh, kita putar lagu Justin Bieber konser, maka seakan-akan kita sedang berada dalam konser tersebut ya. Nah, itu penjelasan sederhananya. Nanti saya akan lanjut jelaskan. Kemudian ada DTS-X ya. Teknologinya sama dengan Dolby Atmos yang bisa menghasilkan suara 3D ya. Jadi bukan hanya gambar saja yang bisa 3D atau 3 dimensi, suara pun bisa ya, atau pada perangkat audio lebih dikenal dengan nama surround sound. Konsepnya adalah pengaturan pada beberapa channel speaker dan pengolahan volume suara. Contoh, suara kereta yang melintas dari arah kiri, suara akan muncul berawal dari channel speaker kiri dengan volume rendah yang kemudian terus meningkat seakan kereta mendekat. Dan berlanjut ke channel speaker tengah dengan volume suara yang seakan melintas di depan kita, hingga berpindah ke channel speaker kanan dan volume yang semakin menurun seakan kereta semakin menjauh. Kurang lebih seperti itu konsep teknologi Dolby Atmos dan DTS-X. Oke, kembali kita lihat gambaran umumnya. Ada total 400 watt RMS. 400 watt RMS di sini adalah tingkat kebisingannya. Dengan konsumsi daya soundbar 45 watt dan subwoofer 20 watt. 3.1C artinya ada 3 channel speaker dan 1 subwoofer. Kemudian S Ports Pro Front Surround adalah teknologi dari Sony yang menghasilkan suara yang mengelilingi pendengar secara horizontal walaupun tanpa speaker belakang. Kemudian kompatibel dengan Dolby Vision, kompatibel dengan 4K HDR, dilengkapi Bluetooth pastinya ya. Kemudian memiliki port HDMI 2 ya. HDMI in dan HDMI out. Untuk HDMI out sudah IARC, artinya sudah support dengan audio berkualitas tinggi seperti file Dolby Atmos atau DTS-X. Itu artinya kalau mau menikmati suara Dolby Atmos atau DTS-X harus melalui HDMI IARC, bukan melalui Bluetooth atau optik ya. Kemudian ada Vertical Surround Engine. Kalau sebelumnya horizontal, fitur ini menghasilkan suara yang mengelilingi pendengar secara vertikal. Kembali walau tanpa speaker belakang. Kemudian ada Center Speaker for Vocal Clarity, artinya channel speaker tengah difokuskan untuk dialog agar terdengar lebih jelas ya. Dan Powerful Subwoofer alias subwoofernya ngebass dahsyat. Wow, subwoofer dengan soundbarnya wireless alias tanpa kabel, jadi hanya ada kabel power saja. Dan bisa diletakkan di mana saja selama masih dalam jangkauan sinyal.
Oke, kita lanjut unboxing. Oke, pertama ada brosur service center, petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Kemudian ada startup guide sama dengan petunjuk pengguna, hanya saja bahasa yang digunakan bahasa Inggris ya. Ada buku startup guide again. Ada kabel power 1, kabel power 2, include HDMI ya. Jadi kalau yang nggak ada HDMI-nya di dalamnya, wah pertanyaan tuh. Kemudian remote di paling atas yang berwarna hijau adalah tombol power on off ya. Di sebelahnya ada tombol input untuk memilih sumber yang akan digunakan. Lanjut ada beberapa mode suara yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengalaman mendengar sesuai audio yang diputar. Yang bulat besar ini adalah tombol volume suara. Atas untuk menaikkan suara, bawah untuk menurunkan suara, seperti biasa lah ya. Di bawahnya ada SW atau subwoofer volume. Di sebelahnya ada tombol mute untuk mematikan suara. Dimmer untuk mengatur pencahayaan indikator ya, brightness. Menu untuk mengakses pengaturan. Kemudian ada panah arah ke atas dan ke bawah. Enter untuk memilih, back untuk kembali, audio untuk memilih suara multiplex, broadcast pada saat audio yang dimainkan adalah Dolby Digital ya. Voice untuk mengaktifkan clear vokal audio, tombol night untuk mendengarkan audio yang jelas meski low volume pada saat malam hari. Finally, ini dia guys. Sony Soundbar HT-G700. Kita lanjut cek fisiknya. Kesan pertama yang saya lihat dari soundbar ini adalah bigger, lebih besar dari soundbar biasanya dengan ujung square alias mengotak alias kotak. Square atau kotak membuat tampilannya menjadi stronger. Kalau bahasa Sundanya seseg, dengan kombinasi hitam yang khas sekali dari Sony membuat soundbar ini tampil elegan. Tidak hanya fisiknya yang wow, saat saya nyalakan demonya dan mendengarkan suara soundbar ini, wih, mantep bro. Oke, kita lihat dari dekat. Ada logo Sony. Soundbar ini dibalut dengan material yang bagus ya. Untuk panel touchscreen-nya, yang pertama ada tombol power. Nah, ini tampilan panel notifikasinya. Kita coba tombol search untuk memilih input seperti TV dan lain sebagainya. Tombol Bluetooth untuk menghidupkan Bluetooth termasuk pairing. Dan tombol volume untuk menurunkan dan menaikkan suara. Kita lihat pilihan source yang tersedia, ada TV, HDMI, dan Bluetooth. Untuk tampilan belakangnya ada logo HDMI ya, Dolby Atmos dan DTS-X. Kemudian ada lubang bracket untuk menempelkan soundbar ini di dinding. Ada 2 lubang ya. Kemudian ada port kabel power, ada port TV melalui optik,
USB untuk update service, ada HDMI in dan HDMI out atau IARC. Kemudian ini detail produknya. Walaupun samar, terlihat ya ada 3 speaker channel. 1, 2, 3. Lanjut, ini tampilan subwoofernya dengan lampu LED sebagai informasi. Lampu hijau artinya subwoofer sudah terkoneksi. Lampu merah artinya subwoofer dalam posisi standby atau belum terkoneksi. Lampu kuning artinya subwoofer terkoneksi dengan cara manual. Di belakang subwoofer ada 2 tombol ya, tombol power dan link. Link ini untuk menghubungkan subwoofer dengan soundbar. Dan ada kabel power tentunya. Oke, kita coba dengar suaranya. Di sini saya akan menggunakan demo bawaan. Caranya dengan menekan tombol source selama 5 detik hingga pada panel notifikasi muncul tulisan demo ya. Intinya menurut saya soundbar ini mantep buat nonton movie, apalagi movie-nya yang sudah Dolby Atmos. Kalau buat karaoke nggak bisa karena tidak ada colokan mic-nya, dan untuk acara di ruangan yang luas atau outdoor juga tidak saya sarankan ya. Buat yang hobi nonton, soundbar ini wajib banget dicobain experience-nya. Oke guys, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bantu channel kami dengan menekan tombol like dan subscribe. See you in the next videos. Once again, thank you guys.